Kami ucapkan selamat pada mahasiswa yang sudah diterima di Universitas Negeri Semarang. Mengapa Anda kuliah? Mungkin salah satu alasan Anda kuliah adalah satu, untuk menyenangkan orang tua. Yang kedua, mungkin bisa untuk mencari uang banyak. Dan yang ketiga, ini kemungkinan adalah untuk mencari jodoh. Yang keempat, atau mungkin untuk sekedar mengisi waktu daripada tidur di rumah. Atau yang lainnya mungkin hanya ingin mendapatkan ijazah, atau untuk naik pangkat, atau mungkin juga supaya gaji Anda berlipat. Kuliah merupakan investasi Anda di masa depan. Fakta menunjukkan ada 40 juta pengangguran di Indonesia. Nah, keluhan umum tentang lulusan perguruan tinggi ini karena di perguruan itu terlalu teoritis. Kemungkinan juga kalian komunikasi juga kurang baik. Nah, bagaimana kalau kita membedakan antara kuliah dengan sekolah? Di kuliah ini tanggung jawab kalian lebih besar dibandingkan sekolah. Nilai juga lebih tegas, ada A, ada B, dan ada C, atau mungkin sampai E. Kemudian kecepatan mengajar dari dosen itu lebih tinggi dibandingkan kalau kalian di sekolah di SMA. Nah, tentunya di perguruan tinggi nanti kalian akan mendapatkan banyak tugas. Oleh karena itu, kalian harus menyesuaikan diri di sini. Potensi dan kemampuan diri kalian diasah, model pengajarannya juga baru, sikap dan perilaku masyarakat akademik juga akan berbeda, dan tata kehidupan di kampus juga akan berbeda pula dengan SMA. Sukses di sini merupakan pilihan Anda. Siapa tahu yang tidak ingin sukses? Saya yakin kalian semua pasti ingin sukses. Bisa sukses dalam bidang akademik, bisa juga sukses dalam bidang karir atau bisnis atau mungkin sosial. Nah, hari ini saya akan memberikan kiat sukses di perguruan tinggi. Bagaimana cara meraihnya? Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Satu, kalian harus komunikatif, harus proaktif, kooperatif, dan kalian juga harus gigih, harus cerdas, dan juga punya etika yang baik. Nah, jadi dari sekian itu kalian harus hidup seimbang. Bagaimana kalian nanti rajin kuliah, rajin organisasi untuk menggapai cita-cita, kemudian punya teman, dan juga punya keluarga, dan tentunya kuliah yang menyenangkan. Jadi ini kalian harus seimbang. Nah, kita harus selalu menumbuhkan motivasi pada diri kita sendiri. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ini kita ambil dari Mario Teguh. Nah, musuh utama kalian nanti adalah satu, malas. Kenapa malas toh? Ciri-cirinya seperti apa? Kalian selalu punya alasan untuk menunda. Apapun bisa ditunda. Kemudian yang kedua, mungkin kalian mendahulukan hal yang kurang penting. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki sasaran. Yang pertama harus realistis, terukur, spesifik, dan juga harus fleksibel. Kita harus memotivasi diri kita sendiri. Bagi tugas yang besar. Tetapkan sasaran tiap kegiatan. Kemudian cari bantuan kalau perlu. Jadi jangan malu-malu untuk mencari bantuan. Perlu belajar bersama teman juga. Jangan mengurung diri di kamar. Kemudian beri hadiah pada diri sendiri. Mungkin suatu saat kalian bisa keluar ke kantin, ke kafe, atau mungkin membeli makanan yang kita suka kalau kita sudah menyelesaikan suatu tugas kita. Nah, bagaimana kita kalau masih tetap malas? Nah, kita harus mengevaluasi target kita. Jangan menghindar dari tanggung jawab. Buat skala prioritas. Nah, tentunya berpegang pada jadwal. Apakah kalian merasa salah jurusan? Nah,
Jadilah bidang studi sebagai batu loncatan, bukan sebagai penentu masa depan. Kita harus punya manajemen waktu. Nah, padahal kita sudah punya manajemen waktu, kenapa prestasi berbeda? Padahal semua orang mempunyai waktu yang sama. Semua mempunyai 24 jam sehari, 160 jam seminggu, dan juga 672 jam sebulan. Tetapi ternyata prestasi antara satu dengan yang lainnya berbeda. Setumpukan kegiatan sudah kita punya. Kapan kita harus mencuci pakaian? Kapan kita harus belajar? Kapan kita harus menulis? Kapan kita harus berolahraga? Kapan kita harus bermain juga? Kapan kita punya waktu dengan keluarga? Kita harus buat checklist di sini. Bagaimana kalian strategi menyusun jadwal? Satu, kalian harus mulai buat daftar kegiatan, buat skala prioritas, perkirakan kebutuhan waktu, kemudian alokasikan waktu itu. Yang terakhir adalah kalian harus bisa mengevaluasi. Nah, seandainya itu nanti tidak tercapai, kalian buat lagi, dievaluasi lagi, sampai kalian berhasil. Nah, tips, ini ada tips untuk optimasi waktu. Kalian manfaatkan untuk waktu menunggu, jangan sampai gerombol-gerombol saja, ngerumpi. Dan juga jangan sekedar ikut-ikutan teman. Kemudian, jangan menunda kegiatan, jangan menunda tugas. Kemudian, utamakan yang utama, ini yang penting. Nah, antara satu dengan yang lainnya, saya yakin mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Mungkin cara penerimaan informasi antara satu dengan yang lainnya juga berbeda. Ada yang visual, auditory, atau kinestetik. Nah, kalau kita lihat, kita bisa mengenali diri kita sendiri. Saya ini belajar yang tipe yang seperti apa. Kita juga harus menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan kita. Dan tentunya nanti kalian di perguruan tinggi itu harus banyak belajar mandiri. Belajar mandiri harus didukung juga dengan belajar kelompok. Nah, bagaimana strategi belajar yang visual? Nah, ini tentunya harus kita menggunakan banyak peta atau grafik atau gambar. Kita bisa memvisualisasikan dari materi dalam benak kita. Perlu juga kita memberi warna dan gambar pada catatan kita. Nah, yang kedua, strategi belajar auditory. Kita harus bisa mendengarkan baik-baik penjelasan dosen di kelas. Kalau perlu kita sambil memejamkan mata tapi tidak terlanjur tidur, bagaimana penjelasan dosen di dalam kelas? Gunakan nada-nada lagu mungkin untuk mengingat informasi yang sudah diberikan oleh dosen tadi. Terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman. Ini yang paling penting. Bagaimana kita bisa menangkap materi yang diberikan dosen kalau kita sudah bisa menerangkan dengan sesama teman. Yang ketiga ada strategi belajar kinestetik. Ini kita harus melibatkan sebanyak mungkin anggota tubuh nih. Kita harus banyak latihan soal. Dan sesuai belajar, coba tuliskan poin-poin penting. Contohnya kalau kita di jurusan seni tari, kita tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat video orang menari, tapi kalian harus latihan menari. Demikian juga untuk yang jurusan kimia mungkin. Untuk menulis struktur kimia tidak mungkin hanya melihat video, tapi kalian harus melatih tangan-tangan kalian untuk bisa menulis struktur kimia dengan baik. Nah, kalau kita lihat strategi belajar otak kiri, itu kita harus mempelajari dahulu prinsip-prinsip dasar dari materi yang kita pelajari. Kemudian mempelajari bahan secara urut. Kemudian ditandai bagian-bagian yang penting. Bukan berarti satu halaman di stabilo semua, ini penting semua gitu. Tapi bagian-bagian yang penting kita kasih stabilo. Kemudian lihat keterkaitan antara prinsip-prinsip dasar itu, antara yang kita stabilo satu dengan yang lainnya. Nah, strategi belajar otak kanan kita lihat gambaran secara global. Kita harus membagi waktu dengan sesi sesingkat mungkin, kita buat peta pikiran, buat daftar hal yang harus kita pelajari.
Strategi belajar berkelompok ini sangat penting sekali. Kita harus memilih teman belajar yang cocok. Karena kalau tidak cocok nanti akhirnya hasilnya akan lain. Yang didiskusikan juga akan lain. Kita bisa saling membandingkan catatan. Bisa juga tanya perjalanan pengerjaannya bagaimana, sekedar jawabannya seperti apa. Jadi tidak hanya menulis atau mencontek jawaban teman. Jadi kelompok itu tujuannya hanya untuk sharing, untuk saling membandingkan catatan kita, saling membandingkan ide-ide yang sudah masuk pada kita. Jadi tidak hanya untuk mencontek. Strategi belajar mandiri juga sangat penting. Tentunya tidak semua orang bisa belajar berkelompok. Untuk belajar mandiri, kalian harus memperbanyak literatur, harus banyak latihan soal, kemudian harus mempunyai tempat belajar yang tenang. Mungkin ada beberapa orang yang belajar mandiri tapi harus diikuti dengan musik, harus kadang-kadang ada yang ditemani dengan melihat televisi. Tapi ada juga yang harus tempatnya tenang. Di saat orang-orang tidur mungkin kita bisa belajar, atau mungkin ada orang yang belajarnya harus di tempat ramai. Jadi silahkan belajar mandiri kalian, evaluasi diri masing-masing. Nah, jangan sampai membaca di tempat tidur, nanti jadinya kalian akan tidur pasti. Apalagi melamun. Nah, pada masa sekarang mungkin banyak pikiran gitu, banyak mahasiswa yang suka melamun, bingung mau tugas yang mana yang harus dikerjakan. Nah, ini ada beberapa teknik mengingat. Kalian bisa belajar kelompok, bisa membuat grup, bisa pakai irama, mungkin bisa menggunakan singkatan-singkatan yang bisa langsung masuk ke ingatan kita, bisa juga memvisualisasikan, bisa juga dengan mempunyai atau membuat kata-kata kunci. Nah, untuk membuat catatan kuliah, yang bisa terjadi di kuliah kan seperti ini. Kadang-kadang mereka hanya mengisi presensi, yang penting hadir. Tapi setelah ditanya, apa yang dijelaskan dosen? Tidak tahu gitu. Jangan sampai itu terjadi pada kalian. Hindarkan ketergantungan pada teman juga. Jadi kuliah tidak hanya sekedar mengisi presensi. Supaya tidak ngantuk, kalian bisa mencatat. Catat yang perlu saja. Buat mind map di split page. Fokus dan juga harus aktif di kelas, tanya. Jadi setiap dosen yang yang menjelaskan, kalian sudah muncul satu pertanyaan. Apa betul yang ditanyakan seperti itu? Apa betul yang dijelaskan seperti itu? Nah, singkirkan ketidaksukaan pribadi. Kadang-kadang tidak suka dengan dosen A, terus malas, tidak mau mendengarkan. Nah, ini kita harus menyingkirkan ketidaksukaan kepribadian. Semua kita harus suka. Jadi menurut penelitian, rata-rata manusia belajar itu 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita baca, 40% dari apa yang kita lihat prosesnya. Bahkan sampai 90% itu dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita katakan, dan yang kita kerjakan. Nah, nanti kalian akan menghadapi ujian. Ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir. Bagaimana persiapan sebelum ujian? Kalian harus menyediakan cukup waktu. Peralatan harus siap semuanya. Kemudian tahu spesifikasi ujian. Belajar kelompok. Nah, ini yang kita lihat kadang-kadang mahasiswa di kamar tidak ada yang membangunkan, pada saat ujian juga lupa. Jangan sampai kalian berbuat curang. Menyiapkan semua hal yang ada di buku, ditaruh di baju atau dimanapun yang bisa untuk mencontek. Akhirnya jadi curang kalian. Problematika yang mungkin kalian bisa temukan nanti itu yang kalian temukan nanti itu banyak masalah, banyak tugas, ada nilai ujiannya jelek gitu ya. Jadi akhirnya dipusing gitu. Jadi tahap awal kalian untuk berhasil itu adalah di semester 1. Semester 1 kalau nilainya sudah bagus, insya Allah
akan langsung lancar untuk semester selanjutnya. Jadi di sini supaya kalian tidak stres, kalian juga harus punya manajemen stres. Kalian harus bisa memanage bagaimana supaya kalian tidak stres. Bagaimana tips menangani stres? Kalian harus berbagi tanggung jawab di sini. Punya perencanaan yang cermat, bisa mengenali penyebab, bisa menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Mungkin bisa ganti suasana atau mendekatkan diri pada ilahi. Aktivitas pendukung yang mungkin bisa memperkuat kesuksesan kalian nanti di Universitas Negeri Semarang. Nah, ini kalian harus membuat anggaran dan menepatinya. Saya yakin tidak semua punya anggaran berlebih dari orang tuanya. Nah, di sini catatan anggaran dalam sebulan sudah disiapkan. Dan juga banyak beasiswa yang ada di Universitas Negeri Semarang. Bisa juga dari beberapa kalian itu bekerja sampingan. Jangan sampai kalian nanti keluar dari sini tidak punya uang, tidak punya hubungan dengan orang lain karena selama ini tidur duduk di kamar. Silahkan bekerja sampingan ini untuk mengasah kalian untuk bertindak atau menjadi seorang entrepreneur. Kita harus memperluas wawasan kita juga. Kalian di UNES jangan sampai hanya akademik saja. Waktu kalian akan rugi. Kalian harus aktif berorganisasi. Kalau nanti kalian lulus, satu hal yang akan ditanya, apakah kalian aktif berorganisasi? Tidak akan ditanya, tidak hanya ditanya IP kamu berapa. Kalian harus bisa bekerja sampingan, mungkin bisa juga magang. Atau mungkin bisa juga membantu proyek dosen. Harus sering-sering ikut seminar, baik seminar di jurusan atau fakultas, atau seminar internasional, itu akan lebih baik. Jadi kita bisa memperluas wawasan kita. Nah, ada satu program lagi, ikut pertukaran mahasiswa. Ini bisa pertukaran mahasiswa di dalam negeri atau di luar negeri. Silahkan kalian ambil, jangan hanya di kamar. Lihat dunia luar. Yang terpenting kalian harus keluar dari zona nyaman. Nah, ini penting juga. Kalian harus bisa menjaga kesehatan. Olahraga yang teratur, kita punya lapangan lengkap. Kita harus bisa makan dengan nutrisi yang seimbang. Kita harus cukup istirahat, jangan begadang. Berobat segera bila sakit, karena di sini juga ada poliklinik. Dan tentunya kita harus jaga kondisi. Stamina harus dijaga terus supaya tidak ada alasan pada saat kuliah atau pada saat ujian kita sakit. Sukses tidak akan datang dengan sendirinya, tapi sukses adalah pilihan Anda sendiri. Anda adalah penentu dari karir Anda sendiri. Selamat berusaha dan salam sukses. Terima kasih.